Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku seagama, ikhwafillah, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk belajar dan belajar, untuk menggali ilmu Allah, untuk menyelami samudra ilmu Allah yang sangat luas. Kali ini kita akan belajar perihal sejarah Islam yang akan berfokus pada sejarah Nabi kita, Baginda Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kali ini akan bermaroji pada sebuah karya besar, karya fenomenal dari ulama Damaskus, Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau adalah ulama yang aktif menulis buku dan telah meninggal beberapa tahun silam. Beliau meninggal dalam keadaan yang sangat mengharukan. Beliau meninggal di sebuah mihrab masjid tempat beliau belajar dan dalam keadaan mengajar murid-muridnya. Para media dan wartawan kemudian menamai beliau, menjuluki beliau dengan sebutan Syahidul Mihrab. Syahidul Mihrab, yaitu lelaki yang syahid terbunuh di mihrab tempat dia mengajar dan mengisi pengajian. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Beliau mengarang sebuah kitab tentang Nabi yang diberi judul dengan Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, Fikih Sejarah Kenabian. Kitab yang sangat fenomenal, kitab yang cukup digandrungi oleh para mahasiswa Timur Tengah, dan kitab ini membahas tentang sejarah Nabi kita Muhammad. Baiklah, kita akan memulai pembahasan. Kita akan membahas dan mengkaji lebih dalam tentang alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih negara Arab sebagai tempat turunnya risalah yang paling paripurna. Kenapa Allah memilih Arab sebagai tempat turunnya Nabi terakhir? Kenapa Allah memilih Arab sebagai tempat dilahirkannya risalah tauhid, yaitu agama Islam? Arab dalam kacamata Al-Buti adalah sebuah negara yang dari segi geografis merupakan negara yang ada di tengah-tengah. Tidak ke barat, tidak ke timur, tidak ke utara, dan tidak ke selatan. Tepat di tengah-tengah. Maka ketika Arab tepat di tengah-tengah itulah Arab sangat elegan untuk menjadi tempat menyeru atau berdakwah. Ketika Anda berada di sebuah gedung, kemudian diminta untuk memanggil orang-orang yang ada di timur, barat, selatan, utara, Anda akan memilih untuk pergi ke tengah gedung dan berteriak, karena demikianlah seruan Anda akan terdengar ke semua penjuru. Maka dari segi geografis, negara Arab adalah negara yang tepat untuk dijadikan lahan berdakwah bagi agama terakhir ini.
yaitu agama Islam. Kemudian dari segi SDM, dari segi sosial, dari segi manusianya, Arab terkenal dihuni oleh orang-orang yang kokoh, kekeh, sungguh-sungguh ketika memegang sebuah prinsip. Ketika orang Arab sudah mempercayai sebuah prinsip, maka dia akan mempertahankan prinsip itu meskipun harus bertaruh dengan nyawa. Itulah orang Arab. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah tetap mempertahankan keimanannya dalam keadaan ketika dia harus disiksa. Dia dilentangkan di padang pasir yang panas, kemudian ditindih dengan batu yang sangat besar oleh Umayyah, dan dia dipaksa untuk kembali murtad oleh Umayyah. Tapi Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Tidak, Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia katakan itu terus hingga Abu Bakar berjalan dan membebaskannya. Banyak sekali kisah-kisah sahabat Nabi yang tetap kokoh mempertahankan keimanannya meskipun disiksa dengan begitu beratnya. Itulah manusia-manusia Arab pada masa itu. Umar yang selama 25 tahun menyembah berhala, kemudian ketika ia yakin dan meyakini kenabian Nabi Muhammad, ia semerta berbalik dan menjadi pelindung paling tangguh bagi Rasulullah. Maka dari segi geografis, Arab sudah mendukung untuk menjadi tempat atau negara bagi agama Islam kala itu, dan ditunjang dengan manusia-manusia yang punya pendirian yang kokoh. Yang ketiga adalah Arab kala itu merupakan sebuah negara yang sangat barbar dan kejam, sangat tidak manusiawi. Judi merajalela, kemudian riba merajalela, bahkan tidak ada kejahatan yang paling buruk melebihi kejahatan orang Arab, yaitu mereka tega untuk membunuh dan mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. Sejarawan mengatakan bahwa tidak ada sebuah negara yang punya tingkat kebobrokan paling parah hingga berani mengubur bayi perempuan mereka melebihi Arab. Kemudian Islam datang dan menolong kaum perempuan, bahkan mengatakan bahwa ibu itu punya derajat 3 kali lipat daripada ayah. Artinya perempuan di mata Islam memiliki derajat 3 kali lipat dibanding laki-laki. Syariat Islam kemudian diaplikasikan di sebuah negara yang sangat bobrok dan ternyata mampu. Jadi Quran atau sunnah yang kita baca selama ini itu pernah dipraktekkan di sebuah negara yang sangat hancur dan berhasil. Maka Allah sebenarnya hendak mengatakan pada kita bahwa jika Quran sudah sukses mengubah masyarakat Arab yang bobrok, maka tidak usah banyak bertanya bahwa Quran jelas lebih mampu untuk mengubah masyarakat Indonesia kita.